Katakan kiri kanannya, selamat hari Natal. Dengan penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Natal semua, puji Tuhan. Baik yang di sini maupun di rumah, kita percaya ada sukacita Natal yang memberkati kita semua. Amin. Haleluya, silakan duduk, puji Tuhan. Sudah lihat senyumnya semua ya? Saya percaya Natal ini membawa sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa atas kita semua. Saudara, kita boleh melewati tahun ini, bulan demi bulan, hari demi hari, lewati tema terobosan, ya, yang saya percaya nggak mudah melewati terobosan demi terobosan, dan saudara boleh alami terobosan demi terobosan itu karena Tuhan ada berjalan di depan kita. Gak ada amin? Amin. Jadi saudara boleh berteriak amin, haleluya gitu saudara. Kita boleh mengekspresikan akan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita semua, ya. Dan 6 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru 2025 bersama Tuhan. Dan saudara melihat situasi saat-saat ini ya, agak menggentarkan, agak menakutkan, tapi sama seperti tahun lalu juga saya pikir memasuki tahun 2024 sampai dibilang tahun yang gelap segala macam, tetapi kita bisa lewati sampai hari ini karena Tuhan ada di depan kita, dan percayalah bahwa Tuhan terus akan berjalan di depan kita kalau kita mengandalkan Tuhan, ya. Dan saudara, mari kita akan semakin berharap, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, semakin percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita, tidak pernah tinggalkan kita. Kita harus semakin berjalan, tambah hari tambah kuat. Katakan apa? Tambah hari tambah kuat di dalam Tuhan. Kunci kuat di dalam Tuhan hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan tema khotbah saya pada pagi ini adalah Natal yang membawa pengharapan. Ya. Jadi saudara, semuanya kita di sini, semua orang pasti mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada seseorang yang tidak mengharapkan yang lebih baik. Kita maunya lebih baik, keluarga maunya lebih baik, karir lebih meningkat. Apalagi studi diberkati Tuhan, pekerjaan diberkati Tuhan. Dan kita harus sampai mau bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan saudara, tidak ada seorang pun yang mengharapkan perkara-perkara jelek di depannya. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan perkara-perkara buruk di depannya. Tapi semuanya kita mau lebih baik, lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Dan saya percaya saudara, itu bisa terjadi kalau pengharapan kita tidak putus pada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita buka Roma 15 ayat 12. Kita baca sama-sama, ayo. 2, 3. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi saudara, ayat ini bicara tentang Yesus. Bicara tentang pribadi Yesus, ya. Jadi hanya Yesus tempat pengharapan bangsa-bangsa. Tidak ada tempat yang terbaik selain hanya Yesus saja, tempat yang terbaik untuk kita menaruh harapan, bahkan bangsa-bangsa. Jadi apapun yang kita harapkan, tempat harapan kita hanya pada Yesus. Tidak ada pribadi yang lain, saudara. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menaruh harapan pada Yesus. Saya mencatat di sini yang pertama, dan saya mencatat bahwa harapan kita pada Yesus, sebab di tempat lain tidak ada yang bisa dilakukan seperti Yesus lakukan. Tidak ada orang yang bisa lakukan seperti yang Yesus lakukan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan dunia sekalipun, hanya Yesus yang bisa lakukan ini. Yang pertama adalah karena hanya Yesus ada harapan keselamatan. Saudara, Matius 1 ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan utama Yesus datang ke bumi ini, dia mau menebus dosa kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau menjadi juru selamat atas setiap pribadi kita. Jadi betapa Tuhan sangat mengasihi kita.
Betapa Tuhan sangat sayang sama kita. Dia selalu memberikan yang terbaik atas kita. Saudara, kalau seseorang yang sayang sama kita, pasti dia mau melakukan yang terbaik. Ya enggak? Kecuali dia pura-pura sayang. Tapi kalau kita mengasihi orang, siapapun gitu, atau orang itu mengasihi kita, pasti dia mau melakukan yang terbaik. Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, gitu ya. Dan ini Yesus lakukan luar biasa, lebih dari orang yang mengasihi. Dan saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, miliknya, anaknya, diberikan kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kita bayangkan, betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa Bapa sangat sayang sama kita. Sampai anaknya yang cuma satu-satunya diberikan bagi kita untuk menebus dosa kita semua. Ya, jadi saudara, Yesus tinggalkan tahtanya. Yesus tinggalkan kenyamanannya. Yesus tinggalkan kerajaannya. Hanya mau menjadi sama seperti kita, supaya dia mau dekat sama kita. Dia maunya dekat-dekat, gak mau jauh sama kita. Karena dia begitu apa? Sayang. Dia begitu mengasihi kita. Saudara, Yesus pengen dekat-dekat sama kita. Dan dia membuktikan kasihnya yang begitu besar, supaya dia bisa berinteraksi sama kita. Jauh-jauh dari surga turun ke bumi, menjadi sama seperti kita. Hanya dia mau ngobrol sama kita, cuma dekat sama kita, berinteraksi sama kita. Ya saudara, dia gak mau jauh ya. Dan saya percaya saudara, kalau ada orang, kembali lagi, kalau ini orang ya, ada orang yang mengasihi kita, I love you gitu, cinta kita, pasti dia gak mau jauh-jauh dari kita. Demikian pun juga kita. Kalau kita sayang sama orang itu, pasti kita juga gak mau jauh-jauh dari dia. Iya gak sih? Kayaknya kalau gak ketemu satu hari aja udah kangen. Rindu banget gitu. Demikian Tuhan lebih dari manusia, saudara. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita karena begitu sayangnya sama kita semua. Jadi kalau mau berharap, berharaplah kepada orang yang mengasihi kita. Yang mau mengorbankan hidupnya bagi kita. Jangan mau berharap kepada yang biasa-biasa. Tapi mau kita berharap kepada yang lebih kuat, yang lebih hebat. Hanya Yesus dan tidak ada yang lain, saudara. Mari kita mau selalu berharap kepadanya. Ya. Jangan berharap kepada manusia. Sebab manusia bisa mengecewakan. Tetapi berharap kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit supaya manusia diselamatkan. Tujuannya hanya supaya manusia diselamatkan. Padahal kita yang berdosa. Tapi Yesus yang merelakan hidupnya bagi kita semua. Supaya kita nggak dihukum. Seharusnya kita yang dihukum masuk dalam neraka. Tapi Yesus menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa kita. Supaya kita bisa masuk dalam surga yang kekal di dalam rumah Bapa. Amin. Jadi saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan seperti Yesus. Hanya satu pribadi, siapa namanya? Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun, tidak ada di agama lain pun. Hanya Yesus satu-satunya yang mau mati. Dan dia mau hidup bersama kita. Dan dia mau bangkit. Dan dia menyiapkan tempat yang terbaik di surga. Hanya Yesus satu-satunya. Jadi berharaplah hanya pada Yesus. Melalui momen Natal ini, saudara. Kalau kita sudah merasa semakin jauh, mungkin sepertinya kita ada di gereja. Tapi kok kayaknya kita gak merasakan kasih sayang Yesus. Mari kita mau cepat-cepat berbalik kepada Yesus. Sebab cuma dia yang menjadi jawaban yang pasti di dalam Yesus. Karya keselamatannya, karya penebusannya. Jangan sia-siakan, saudara. Tapi kita mau hidup di dalam karya keselamatan itu. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama itu. Dan yang kedua, kenapa hanya Yesus yang kita bisa harapkan? Kenapa cuma Yesus yang kita andalkan? Kenapa Yesus? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
adalah hanya Yesus. Saudara, mari kita tetap pertahankan hanya Yesus, selama-lamanya Yesus. Yang kedua, Yesus itu berjanji dan terbukti janjinya. Yesus itu yang berfirman dan digenapi firman-Nya. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, Yesaya waktu nulis ayat ini, Yesaya waktu menubuatkan ayat ini, itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya, Nabi Mika dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan dia katakan itu, bahwa akan seorang, kalau di dalam Mika itu seorang dara ya, seorang perempuan muda akan melahirkan. Dan saudara, nubuatan ini sebelum Yesus lahir berapa lama? 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan tanda-tanda ini saudara benar-benar digenapi ketika kita baca di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 25. Saudara nanti baca di rumah. Itu benar-benar digenapi. Jadi penggenapannya 700 tahun kemudian Yesus lahir. Dan Yesus menjadi penebus bagi kita semua. Tepat digenapi apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi zaman dahulu. Ya, jadi kalau kita mau berharap, berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada orang. Yesus pernah menjadi manusia, berharaplah kepada manusia yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia yang berjanji dan dia menepati. Berharaplah kepada Yesus karena perkataannya bisa dipercaya. Dia tidak pernah ingkar janji, saudara. Ya, kalau Yesus berjanji akan menyertaimu, percayalah bahwa Yesus pasti ragu-ragu. Bahwa Yesus pasti menyertai sekarang aja sampai selama-lamanya. Jadi kalau Yesus bilang kamu akan diberkati, percaya bahwa kita pasti diberkati. Kalau Yesus berkata, Yesus pasti menolong. Percayalah bahwa dia pasti datang menolong. Tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat tolong kita. Kalau Yesus berjanji bahwa dia pasti akan menyembuhkan, saudara pasti sembuh. Amin. Jadi perkataan itu ya dan amin, saudara. Percaya itu. Percaya dan yakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia selalu yes. Kalau manusia, kita mengadakan manusia itu terbatas, saudara. Manusia itu bisa dulu sayang banget sama kita. Atau gak usah dulu lah. Kemarin masih sayang, atau berapa detik yang lalu masih sayang sama kita. Dengan kejadian tiba-tiba dia bisa berubah jadi benci. Itu manusia. Karena manusia terbatas. Tapi Allah kita tidak terbatas. Kalau apa yang dijanjikannya pasti genapi. Amin. Jadi saudara jangan berharap kepada manusia, siapapun dia. Sehebat apapun dia, jangan berharap kepada manusia. Karena Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bahkan kekuatan sendiri Tuhan bilang terkutuk. Kita harus mengandalkan Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Amin. Amin saudara. Dan yang luar biasa dari Allah kita adalah dia tidak pernah berubah kemarin, sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Apa yang tidak pernah berubah? Coba bilang apa yang tidak pernah berubah? Kuasanya, kasihnya, kehebatannya, kedahsyatannya, apalagi? Kemuliaannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nanti buka ya di dalam Ibrani 13 ayat 8. Dan saudara percaya bahwa Yesus yang kita sembah, dia tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Ya, dia ajaib, dia luar biasa. Kedahsyatannya itu luar biasa. Dan saudara, manusia yang terbatas jangan kita andalkan. Kalau mau andalkan, kita andalkan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Bumi. Walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun kita dalam keadaan tersakiti, walaupun kita dalam keadaan membenci, saudara. Sekalipun itu ada, saudara, tapi itu ada damai sejahtera. Sampai akhirnya kita bisa mengampuni. Ya,
Jadi damai sejahtera akan terjadi ketika kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Tidak akan pernah ada damai sejahtera dalam hidup kita kalau kita masih belum menyerahkan seluruhnya bagi Tuhan. Masih ada yang dipegang sama kita, kita nggak akan ada damai sejahtera, saudara. Mungkin damai sejahteranya cuma kadang-kadang gitu. Kalau lagi mau damai sejahtera, kalau lagi banyak uang damai sejahtera. Tapi orang yang dekat Tuhan, tidak terkondisikan dia punya uang atau nggak punya uang, dia dalam keadaan sulit atau dia dalam keadaan sukacita, dia dalam keadaan apapun, dia selalu ada damai sejahtera di hatinya. Karena dia dekat sama Tuhan. Hidupnya udah diserahkan sama Tuhan, saudara. Yesaya 32 ayat 17 berkata bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kita harus nempel sama kebenaran itu. Kita harus intim dengan Tuhan. Baru damai sejahtera itu terjadi. Damai sejahtera di bumi adalah sebuah pengharapan. Kenapa, saudara? Karena saya catat di sini, bumi dan dunia, tempat kita tinggal, ya tempat kita menempatinya, itu kondisinya nggak stabil, kondisinya tidak baik. Kadang-kadang bisa baik, tapi kadang-kadang nggak baik. Dan bumi kita perlu harapan Yesus lebih dari segala-galanya. Bumi perlu intervensi surga untuk surga bisa merestorasi bumi. Jadi saudara, mari kita selalu terhubung dengan Tuhan. Maka akan selalu timbul damai sejahtera. Ya, saudara percaya bahwa lewat hidup kita yang sudah berjalan dalam damai sejahtera, katakan aku sudah ada damai sejahtera. Aku dekat sama Tuhan. Aku tidak terkondisikan dalam keadaan apapun. Aku akan selalu timbul damai sejahtera dalam hidupku. Aku akan menjadi berkat bagi sekelilingku. Amin. Jadi damai sejahteranya Tuhan udah kasih sama kita. Setiap pribadi yang percaya kepada Yesus, yang selalu mengharapkan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, itu sudah diberi bagi kita. Kita berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Tapi kita jangan keep sendiri. Kita harus bagikan bagi sekeliling kita. Orang-orang akan melihat ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun. Kalau ada damai sejahtera, orang akan melihat sesuatu yang memancar dalam hidup kita. Dan mereka mau tertarik lewat hidup kita kepada Yesus. Karena ada damai sejahtera itu, damai sejahtera yang melebihi segala akal dan segala pikiran kita, saudara. Mari kita akan selalu minta itu. Tuhan sudah beri bagi kita semua damai sejahtera. Ya, jadi Tuhan mau kita menularkan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Jadi saudara, damai sejahtera itu harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ya, kelahiran Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan yang pasti bagi kita semua. Damai sejahtera adalah undangan untuk kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan terus berelasi dengan Tuhan, ya. Dan bukan cuma Tuhan, saudara. Kalau ada damai sejahtera itu, kita akan berelasi dengan Tuhan, sesama, dan seluruh isi bumi ini. Orang akan melihat senyummu juga beda gitu loh. Amin. Jadi artinya ketika ada damai sejahtera, kebenciannya udah gak ada lagi. Pengalaman dulu gak bisa hilang. Dia tuh menyakiti saya, Bu. Aku sangat benci sama dia. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mengampuni karena ada damai sejahtera itu dalam hidup kita. Amin. Jadi damai sejahtera itu kita harus bagikan bagi sekeliling kita. Gak cuma milik kita sendiri. Ya. Jadi kita harus memberikannya bagi orang-orang. Kayaknya kita rindu deh, orang juga punya damai sejahtera sebagai kita. Jangan dinikmati cuma sendirian kita aja, saudara. Tapi mari kita memberikan damai di bumi ini yang penuh konflik. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang gampang stres. Banyak orang-orang yang kayaknya tidak punya pengharapan, saudara. Mari kita mau menjadi berkat bagi sekeliling kita. Damai sejahtera itu tidak datang dari kenyamanan, tetapi, ini saya mencatat ini, tetapi dari keberanian untuk berbuat benar dan kasih yang mengalahkan kebencian. Ya, hidup kita penuh pengampunan karena Tuhan ada di dalam kita. Kayaknya nggak bisa benci orang. Kayaknya aku maunya mengasihi. Sekalipun dia jahat, tapi kita juga mau berbuat baik tetap sama dia. Menaruh bara api di kepalanya. Kalau dia jahat, kita tetap jahat, itu orang dunia juga bisa lakukan.
Tapi kalau orangnya ada damai sejahtera, kita lepaskan pengampunan. Dan saya percaya saudara, damai itu akan nyata di bumi ini ketika kita melakukan ini. Amin. Mau orang menyakiti kayak kita ke kita seperti apapun, enggak apa-apa, aku akan terus menaruh kebaikan. Aku akan terus menaruh kebaikan. Dan katanya saudara, kalau orang yang menaruh kebaikan, dia pasti akan menuai baik. Menuai baiknya berapa kali lipat? 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Ketika kita menabur kebaikan, saudara percayalah bahwa saudara akan menuai kebaikan. Biarlah damai sejahtera itu tidak berhenti di hati kita, tapi terus mengalir bagi sekelilingmu, terus mengalir bagi sekitarmu, terus mengalir bagi keluargamu terutama. Terus alirkan itu. Kita tidak puas, hanya kita yang berharap kepada Yesus. Tapi kita akan menjadi puas ketika kita melihat orang-orang juga berharap kepada Yesus. Yang terakhir, kita berharap kepada Tuhan Yesus, kenapa? Karena rencananya selalu lebih besar dari rencana kita. Amin. Rencananya selalu lebih besar dari rencana kita. Doa kita mungkin cuma sampai di plafon aja, tapi jawaban Tuhan itu dari surga langsung pum. Amin. Kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi kenapa? Kenapa sampai hari ini saya terus berharap kepada Yesus? Kenapa saya hari ini terus berteriak sama Yesus? Walaupun sepertinya Yesusnya nggak kedengeran di mana gitu, Yesus dengar nggak sih? Tapi saya tetap percaya karena ketika saya mendapatkan jawaban doa itu selalu melebihi dari apa yang saya minta. Yesus selalu mempersiapkan yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Yesus selalu memberikan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kita minta. Percayalah itu saudara. Kalau kita mintanya cuma 10 cm, Yesus kasihnya itu bisa berkilo-kilo gitu loh. Sampai kita tuh kaget-kaget karena surprise, Yesus bilang gitu. Saudara senang kalau dapat surprise? Amin. Melebihi dari jawaban doa kita, saudara. Jalanku bukan jalanmu. Jadi jangan pernah berpikir aku mau seperti Yesus, tapi kita mau seperti Yesus karena kasihnya yang besar sama kita. Rencanaku lebih besar dari rencanamu. Tetap kita buat rancangan-rancangan. Tapi Tuhan pasti akan nanti kasihnya melebihi dari apa yang kita pikirkan. Melebihi dari apa yang kita bayangkan. Percayalah bahwa Yesus selalu sanggup menambahkan. Katakan menambahkan. Dari apa yang saya harapkan. Yesus selalu sanggup menambahkan dari apa yang saya harapkan. Yesus selalu lakukan lebih besar. Lagi ayo ikutin. Yesus selalu lakukan yang lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Baru kita bayangin aja tuh Yesus udah kasih lebih besar lagi. Luar biasa Tuhan kita, amin. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Yesus. Penantianmu tidak sia-sia. Kalau hari ini ada orang-orang yang sedang menantikan sesuatu, kok gak datang-datang ya? Kok belum juga ya? Kita tetap menanti dan berharap sama Tuhan. Jangan putus pengharapan kita. Gak boleh tidak berharap sama Tuhan. Never give up. Katakan never give up. Terus berharap. Terus nantikan Tuhan. Amin. Kok jawabannya kok belum dapat ya? Percayalah bahwa pasti Tuhan siapkan itu. Saudara kaget-kaget beneran dan saudara akan terus bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita kalau berharap sama Tuhan, itu akan terus antusias, semangat. Kalau kita terus berharap sama Tuhan, itu ada sesuatu yang energi super power dari dalam itu keluar bahwa percaya bahwa Tuhan pasti siapkan di sana. Hari ini mungkin belum, tapi mungkin besok. Percayalah bahwa Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat kita semua. Penantian kita tidak pernah sia-sia. Abraham bilang gini loh di dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Ketika Abraham berharap dikasih firman Tuhan, terjadinya berapa tahun kemudian?
25 tahun kemudian. Tapi dia tetap berharap. Makanya ada ayatnya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi aku tetap berharap juga, Abraham bilang. Dan terjadi, saudara. Dia menjadi bapa dari segala bangsa. Ya. Jadi mungkin perempuan yang 12 tahun juga gitu ya. Udah lemah, aduh. Menstruasi setiap bulan aja bikin kita lemah, bikin kita emosi, bikin kita panik. Apalagi ini wanita yang umur 12 tahun dalam pendarahan. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berhenti berharap. Ketika dia dengar Yesus akan lewat, dan orang-orang di sekeliling Yesus itu banyak banget, saudara. Sementara dia udah lemah. Kalau kita baru seminggu dapat menstruasi aja, aduh mau jalan aja malas. Maunya pegang perut terus. Tapi ini wanita ini hebat. Dia tetap berharap sama Tuhan. Ketika dia dengar ada Yesus lewat, dia katakan apa? Sekalipun hanya kupegang jumbanya saja, aku percaya aku sembuh. Mari kita terus berharap kepada Yesus yang selalu memberikan kesanggupan kepada kita. Jangan pernah berhenti berharap. Sebab orang yang berhenti berharap, jembatan Liliba itu sekarang udah ditutup, nggak bisa lagi. Orang yang berhenti berharap udah nggak punya harapan, hopeless. Dia pikirannya mau mati aja. Kapan sih Tuhan panggil saya? Kapan sih saya mati? Bygone, itu katanya sekarang udah ada bygone rasa apalagi tuh. Jangan pernah saudara berpikir seperti itu. Tapi kita mau terus berharap kepada Tuhan. Karena ada masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Jadi saudara percayalah, kita akan berjalan dalam kemustahilan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia akan selalu memiliki semangat hidup kalau kita tetap berharap sama Tuhan. Sekalipun wanita yang 12 tahun itu udah lemas, tapi dia tetap semangat dan tetap berharap kepada Tuhan. Jadi berharap kepada Yesus ada 4 poin tadi. Yang pertama apa? Ada kepastian, keselamatan buat kita semua. Yang kedua, Yesus selalu membuktikan perkataannya iya dan amin. Yang ketiga, Yesus memberikan damai sejahtera di bumi ya buat kita semua. Dan saudara, yang terakhir, rencananya selalu lebih besar, jalannya selalu lebih luas daripada rencana-rencana kita. Mari kita akan selalu berharap pada Tuhan.